Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nailur Rahman dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Di sini akan menjelaskan tentang fikih, tentang definisi najis dan benda-benda najis, guys. Jadi, yang saya ketahui masalah tentang najis ya. Yang pertama definisi najis, yang mana di situ menurut bahasa atau etimologi yaitu merujuk pada nama atau sebutan sesuatu hal yang kotor. Itu dari definisi. Tapi alangkah baiknya kalau pengen tahu najis itu seperti apa, maka kita harus tahu bendanya. Maka dari itu kita harus mencari benda. Habis itu saya langsung OTW untuk mencari najis atau kotoran, guys. Cus. Sesampainya di toilet, saya mencari kotoran. Ada nggak sih? Ternyata nggak ada. Lah, di sini saya sudah sampai di lokasi yang mana saya akan mencari najis ya. Di sini saya akan mencari bentuk najis ya. Entah seperti apa, intinya cari dulu lah ya. Nanti kalau nemu, alhamdulillah. Kalau nggak nemu itu loh yang bikin bingung. Nanti mau cari di mana lagi? Ini lokasinya di mana ini? Ya daerah inilah bagus. Ayo, jom cari najis. Oh, ini sepertinya najis ini. Ini najis. Lah, ini najis ini ya. Jadi di sini kalau menurut Imam Hambali itu kan najis ini ada dua, ada najis ada najis secara hukmiyah dan hakiki. Ada najis al-hukmiyah sama hakiki atau ainiyah atau ainiyah itu kan ada hakiki. Jadi kalau menurut Hambali, kalau seumpama najis hukmiyah ini itu kotoran itu sendiri. Berarti ini ya. Tainya ini yang lucu. Nah, ini menurut Imam Hambali itu najisnya. Sama kayak juga menurut Imam Maliki, Hanafi itu sama. Kotoran ini sendiri. Yang beda itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i berarti suatu hal yang mengandung najis. Berarti bukan kotoran itu. Seumpama ada air, di situ terkena najis yang nggak sampai 2 kula ya. Meskipun sampai ketika baunya berubah, itu dikatakan najis secara hakiki. Itu menurut Imam Syafi'i. Yang beda di situ menurut Imam Syafi'i. Kalau secara hukmiyah yaitu yang menurut Hambali ya. Kalau menurut Imam Hambali itu ini. Coba kamera ke sini ya. Jadi kan ada najis. Najisnya berbentuk ataupun tidak. Nah, bekasnya. Lah, ini kan bekas najis tempat suci yang berbekas oleh najis. Nah, itu dikatakan najis hukmiyah. Secara hukmiyah. Ya, menurut Imam Hambali. Kalau menurut Imam Syafi'i itu intinya ada bau, rasa, sama warna. Salah satu dari itu. Seumpama meskipun gak ada najisnya, gak ada tai ini ya, gak ada ini, gak ada ini, tapi di situ ada rasa ataupun baunya, ada baunya seperti halnya kencing lah ya. Tapi kan itu gak kelihatan. Nah, itu secara hukum menurut Syafi'i dikatakan najis juga. Kalau menurut Imam habis itu Imam Maliki yaitu pengaruh dari najis. Anggapan ini kan ada najis, ada tai lucu. Lah, ini pengaruhnya itu dikatakan najis hukmiyah. Yang beda menurut Imam Hanafi. Bedanya apa? Kalau menurut Imam Hanafi yang dikatakan najis secara hukmiyah itu hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi gitu ya. Kalau masalah menurut 4 mazhab tentang
najis, pengertian definisi najis hukmiyah ataupun hukmiyah dan hakiki ainnya itu demikian. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang masalah benda-benda ya. Kan yang saya jelaskan di sini masalah tentang pengertian dan juga definisi dan juga benda-benda. Sekarang menjelaskan tentang benda-benda najis. Kalau benda-benda najis, yang pertama menurut siapa ya? Menurut Imam Syafi'i. Lah kalau menurut Imam Syafi'i, semua bagian dari bangkai itu najis, baik itu bulu, terus tulang, daging dan lain-lain. Itu najis. Karena apa? Karena menurut Imam Syafi'i itu bagian dari hidup dia. Karena kalau gak ada kulit bakalan mati kedinginan ya kan. Kalau gak ada bulu kalau gak ada bulu kedinginan. Kalau gak ada kulit tadi pasti gimana ya, kalau hewan gak ada kulitnya kan pasti mati. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi semua bangkai. Selanjutnya yaitu menurut Imam Hanafi. Kalau menurut Imam Hanafi antara daging dan kulitnya yang najis dari bangkai itu. Tapi kalau masalah kayak paru, terus kayak kuku itu kan masih membuat hidup, meskipun gak ada kukunya, gak ada bulunya, itu kan hewan itu masih hidup. Menurut Imam Hanafi demikian. Jadi itu dikatakan suci. Yang dikatakan najis hanya daging sama kulitnya. Terus habis itu menurut Imam Hambali. Kalau menurut Imam Hambali itu semuanya di bangkai itu najis. Tapi terkecuali wol atau bulunya itu tidak mengandung najis, suci. Itu kalau menurut Imam Hambali. Kalau yang terakhir menurut Imam Maliki mengatakan semua dari bangkai itu najis. Hanya mengatakan demikian. Berarti semua entah kulit, bulu, semuanya di situ pendapat dari Imam Maliki itu najis. Berarti sama halnya seperti Imam Syafi'i. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kesalahan itu kan memang tak luput gitu dari manusia. Al-insanu mahlul khata' wa nisyan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.